Indosiar dan Sule akhirnya resmi bercerai setelah sidang putusan kemarin resmi disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Keduanya nampak tidak hadir seolah sudah sama-sama mantap akan apa yang telah menjadi pilihan mereka. Selain bercerai, beberapa tuntutan Natalie pun dikabulkan. Dari hak asuh anak hingga nafkah bulanan yang disepakati 25 juta sebulan pun yang disetujui oleh pihak Sule. Dan tidak hanya itu, Natalie juga berhak atas 1 unit rumah dan 2 mobil mewah yang dimana kini beriringan dengan status barunya sebagai seorang janda anak 1. Di agenda sidang perkara 2145 PDTG 2022 ya, PA Cikarang hari ini adalah pembacaan hasil musyawarah majelis dalam bentuk putusan. Nah, putusan itu sudah dibacakan dan itu terbuka untuk umum ya. Barangkali teman-teman tadi sudah mengikuti hasil dari pembacaan putusan. Putusan ini karena dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya, maka dalam 14 hari ini adalah masa untuk mengajukan upaya hukum banding jika ada yang keberatan dengan putusan itu. Tapi jika dalam 14 hari ke depan tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap, maka sahlah perceraian penggugat dan tergugat. Wajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan 1 mobil Alphard, 1 mobil Mazda, dan kemudian memberikan nafkah untuk Azam itu sebesar 25 juta per bulan. Nah, kemudian rumah juga itu diberikan kepada Ibu Natalie. Itu poinnya yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini, gitu ya. Saya kira nanti apa yang sudah diputuskan itu akan dipatuhi oleh Ibu Natalie maupun Kang Sule. Karena para pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak, dan nanti hari ini kan kami sudah bisa ambil salinan putusan, tetapi nanti untuk akta cerainya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu dari sekarang. Jadi hari ini itu sudah ada putusan cerai, tetapi inkrahnya itu 14 hari. Hari ini putusan sudah bisa kami ambil, tapi sesuai dengan ketentuan hukum harus menunggu 14 hari itu sampai inkrah. Dan saat inkrah itulah itu baru dinyatakan bercerai. Kalau dari pihak Mbak Natalie sih menerima ya terhadap hasil putusan pada hari ini. Nah, tidak ada keberatan dari pihak Kang Sule juga menerima hasil keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari ini. Asuh anak itu dikabulkan, diberikan kepada Mbak Natalie, hak asuhnya. Oh, kalau bertemu tidak diberikan batasan ya, kapanpun bisa menemui Azam. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh-tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh-tangguh. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Tanggapan saya ini yang terbaik buat mereka berdua ya. Yang terbaik, jalan yang terbaik lah. Untuk Sule maupun Natalia, mereka selesai, tapi kita semua menjadi keluarga besar tetap. Ya, masing-masing kan punya kesibukan, jadi nggak mikirin ini kalau udah kelar, mereka tinggal pekerjaan mereka masing-masing. Sule maupun Natalia bisa fokus kan. Dari hasil putusan sidang perceraian Natalie dengan Sule kemarin, nampaknya menyisakan potret terbalik yang kini dirasakan seorang Rizka Rose. Ya, nama Rizka Rose sempat muncul di tengah polemik rumah tangga Sule dengan Natalie belakangan ini, lantaran dirinya dituding sebagai orang ketiga dari retaknya rumah tangga Sule dan Natalie. Berawal dari postingan Natalie yang membeberkan bukti percakapan seseorang yang dimana mengungkapkan tentang adanya sosok orang ketiga, hingga aksi pemblokiran akun Natalie terhadap Rizka yang disangkut pautkan dengan postingan Natalie sebelumnya.
Meski belum mendapatkan konfirmasi langsung dari Natalie, namun isu itu menjadi bias hingga diakui Rizka berdampak pada karirnya. Ia mengaku imbas dari pemberitaan yang beredar, kini harus rela kehilangan sejumlah job. Tidak hanya itu, ia juga mengaku mengalami trauma hingga tidak berani keluar rumah. Lebih-lebih dari itu, ia juga memaparkan terkait kondisi sang ayah yang sedang sakit keras, kini kondisinya semakin menurun. Lantas, apa yang kini diharapkan Rizka terhadap Natalie? Pernah nanya aja sih waktu itu, Kang ini maksudnya apa gitu. Kok saya kebawa-bawa, di situ Kang Sule juga bilang ya minta maaf karena masalah mereka saya jadi kebawa-bawa. Ya intinya ya udah sabar aja gitu. Kalau saya sih ya harusnya daripada kita harus disebar kayak di sosmed kayak gitu ya, lebih baik ngajakin ngobrol bertiga, duduk bertiga gitu, ngobrolin ada apa, klarifikasi bareng-bareng gitu Mbak Kak. Soalnya kalau misalnya di sosmed mah ya biasa ya, kalau netizen mah nggak tahu yang sebenarnya gitu, taunya yang dilihat aja sama yang didengar aja, nggak tahu yang sebenarnya itu kayak gimana. Ya mungkin tadi ya sempet ada video call ya sama Natalie, ya Natalie juga nyuruh saya buat buka blokirannya. Ya kan katanya yuk kita ketemu, dia sih udah ngajak ada lampu hijau ya buat ketemu, ya kita lihat ke depannya gimana, kita saling klarifikasi gitu biar kita bisa baik-baik kayak biasanya lagi. Saya blokir Natalie itu karena pada waktu itu saya lagi emosi, soalnya gara-gara postingannya kan saya jadi hilang kerjaan gitu, dan saya kan nggak blokir Natalie aja, Kang Sule juga saya blokir karena pada waktu itu waktu emosi ya mereka yang ribut kenapa saya yang bangkrut gitu. Yang waktu itu postingan yang pertama yang dia nge-share foto aku sama Kang Sule, "Hai Rizka Ros, apa kabar Beb?" Itu sih, itu kan dari situlah saya mulai dihujat sama netizen. Biasa kan kalau netizen taunya yang dilihat gitu, terus apalagi karena ini idolanya gitu, padahal kan nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Ya keluarga yang jelas sedih banget ya, maksudnya apalagi papa kan lagi sakit tuh, kena kanker paru-paru udah stadium 3B. Waktu itu yang saya khawatirin takutnya pas tahu masalah ini malah papa malah jadi tambah parah ya gitu. Cuman ya udahlah, kita percaya Allah juga nggak tidur. Jujur aja saya jadi agak takut ya kalau keluar rumah gitu, takut tiba-tiba nanti ada yang ngeriakin nggak ya gitu, terus kasihan juga lah anak-anak saya gitu, terus soal kerjaan juga kan saya jadi hilang kerjaan kemarin. Ya pengennya ya udahlah, pengen cepet-cepet beres gitu, saya juga pengen tidur nyenyak gitu karena gara-gara masalah ini saya jadi nggak bisa tidur nyenyak. Ya nggak apa-apa, berarti itu rezeki dari Allah karena kan itu buat anaknya loh, jadi kita malah ya alhamdulillah lah, ternyata banyak orang yang sayang sama Natalie gitu, rezekinya ya alhamdulillah ya, buat anak tuh pasti ada aja. Saya tegaskan bahwa tidak ada isu-isu seperti itu, dan saya yakin benar bahwa Kang Sule itu orangnya baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu, gitu ya. Begitu, dan saya tidak pernah mendengar itu, dan saya tanyakan beliau menerangkan bahwa tidak ada hal seperti itu. Yang jelas di persidangan tidak ada saksi yang menyatakan mengenai hal ini. Nah, jadi patokan kita adalah di persidangan bahwa memang ada persesuaian dan perselisihan, tetapi mengenai penyebabnya apa itu tidak pernah disampaikan oleh saksi, dan itu yang menjadi patokan majelis hakim, gitu ya. Jadi tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa Kang Sule berselingkuh, nggak ada. Keterangan saksi itu menyatakan begitu, tidak ada. Itu keterangannya di persidangan tidak. Terkait hal tersebut saya tidak bisa menjelaskan, ya bisa tanya langsung ke Mbak Natalinya. Pada intinya kalau terhadap materi gugatan kita tidak membahas hal itu. Dia Natalia ini energik ya, dan apapun masalah apapun dia hadapi dia nggak pernah curhat ke kita karena dia mampu menyelesaikan sendiri. Itu hebatnya, dia punya talenta sendiri ya.